Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, para pecinta dan pendengar radio Kayu Manis yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan maksud dan niat kita pagi ini melanjutkan kaji kita tentang surah Al-Baqarah yang kemarin baru saja menyelesaikan ayat yang ke-196. Maka mari kita memohon kehadirat Allah untuk melanjutkan kaji kita pada ayat yang ke-197. Pada ayat yang sebelumnya, Allah sudah menerangkan kepada kita tentang cara-cara melaksanakan ibadah haji, peraturan yang harus diturut, ditaati sewaktu mengerjakan haji dan umrah. Terus dilanjutkan, diiringi dengan bagaimana kapan masanya haji itu dikerjakan dan apa pula yang harus dijauhi waktu melakukan haji. Nah, inilah yang akan diterangkan. Kalau cara-caranya sudah, peraturannya sudah, sekarang Allah menerangkan kapan harus melaksanakan haji dan apa saja yang mesti ditinggalkan pada waktu mengerjakan ibadah haji. Ini termasuk di dalam surah yang ke-197. Mari kita simak ayat ini bersama-sama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maknanya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah diketahui. Faman farada fihinal hajja, maka barang siapa yang pada bulan-bulan itu orang menfardukan dirinya, menetapkan dirinya itu berniat untuk melakukan haji dengan berpakaian ihram, gitu. Pada bulan-bulan itu ia sudah berpakaian ihram untuk melaksanakan haji. Fala rafatha, maka jangan dia rafat, wala fusuqa, dan jangan fusuk, wala jidala fil hajj, dan jangan jidal pada waktu haji. Nanti diterangkan apa itu rafat, apa itu fusuk, apa itu jidal. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa sesuatu yang kalian kerjakan dari satu kebaikan, ya'lamhullah, niscaya Allah akan memberitahukan kepada kamu. Allah akan mencatatnya, akan membalasinya. Maksudnya begitu. Batazawwadu, maka berbekalah kalian. Pergi haji itu hendaknya membawa bekal yang cukup. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ya.
Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal pergi haji adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan takwalah kalian kepadaku, hei orang-orang yang punya akal. Ulul albab. Inilah artinya secara ringkas, secara mudah, secara global tentang ayat yang ke-197. Maka mari kita coba untuk cari, adakah sebab-sebab turunnya ayat ini? Dalam kitab Asbabun Nuzul itu diterangkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya bersumber dari Ibnu Abbas, ya, bahwa ada pada waktu itu orang-orang Yaman itu kalau pergi haji itu tidak membawa bekal. Tidak membawa bekal. Yaitu bekal harta yang cukup. Dengan jalan tawakal kepada Allah. Sudah barang tentu hal yang demikian ini akan menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Dan juga bisa menyulitkan orang lain. Karena nanti di sana lalu bisa terjadi satu hal yang sifatnya ia minta pada orang lain. Minta-minta pada orang lain inilah yang menyulitkan juga orang lain. Kecuali dia sulit, menyulitkan pula orang lain. Nah, maka berdasarkan kasus inilah maka turun ayat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian menurut sementara riwayat. Ya, meskipun nanti kita singgung lagi soal asbabun nuzul kaitannya dengan watazawwadu nanti. Baik, sekarang kita ingin tahu isinya secara global, isinya. Ayat ini apa? Isi dari ayat ini yang pertama, bahwa melakukan ibadah haji itu terbatas waktunya. Itu disebutkan ashhurum ma'lumat. Beberapa bulan yang telah diketahui, yang telah dimaklumi oleh orang banyak, yang disebut bulan haji. Itu. Lalu diterangkan ayat ini pula, maka barang siapa yang mengerjakan haji, yaitu pada waktu orang sudah berpakaian, seret, ikhram, niat, lakukan haji, maka disitulah mereka terlarang berbuat rafas. Yaitu dilarang suami istri untuk mengadakan pergaulan khusus sebagai suami istri. Walau fusuk, kok tidak boleh fasik, fusuk, rusak. Yaitu berbuat maksiat yang melanggar hal-hal yang mestinya tidak boleh dikerjakan pada waktu ihram menunaikan ibadah haji. Lalu yang ketiga, tidak boleh jidal, tidak boleh berbantah, berperang mulut pada waktu melakukan ibadah haji. Mengapa ini menjadi terlarang? Karena semuanya ini menjadi berlawanan dengan maksud haji itu sendiri. Lalu isi berikutnya, janji Allah bahwa siapa saja yang melakukan hajinya dengan baik, ya, melakukan perbuatan yang baik waktu haji, melakukan manasik hajinya dengan baik, tidak melanggar, begitu, lalu melakukan perbuatan baik-baik yang lainnya, nah ini, maka Allah akan ya'lamullah, Allah akan memberitahukan kepadanya. Dengan maksud itu akan dibalasi. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa supaya dalam menunaikan ibadah haji itu orang membawa bekal. Apa perbekalannya? Lah ini nanti akan timbul ulama agak beda pendapat. Ada sebagian mengatakan yang dimaksud bekal di sini ya bekal harta,
bekal harta yang cukup. Yang lain nanti mengatakan tidak. Allah sudah menjelaskan dengan tegas bahwa yang dimaksud bekal di sini adalah takwa. Nah inilah. Lalu diakhiri ini dengan takwa supaya apalah takwalah kepada Allah. Takwa kamu kepadaku, hai orang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Dan siapa yang disebut? Ya ulul albab. Apa itu ulul albab? Nanti kita jelaskan dalam tafsirnya. Nah, inilah maknanya secara isinya secara ringkas begitu itu. Mari kita bahas secara lebih tafsil, lebih terperinci ya. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dikerjakan pada beberapa bulan yang sudah diketahui. Maksudnya maklumat itu, maklum itu isim maf'ul. Ya, partisiple pasif. Yang diketahui. Diketahui oleh siapa? Diketahui oleh orang-orang pada waktu itu. Karena musim haji itu sudah masyhur. Melakukan ibadah haji itu sudah terkenal dari zaman dulu. Zaman sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail. Gitu. Terus dilanjutkan oleh orang-orang jahiliyah menurut cara kejahiliannya. Dan melakukannya pada bulan-bulan yang sudah tertentu. Bulan-bulan yang sudah diketahui oleh orang pada zaman itu. Yaitu pada bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Jadi Ashhurum Ma'lumat di sini, beberapa bulan yang dimaklumi, dimaksud adalah bulan Syawal, bulan Zulhijjah, dan bulan Zulqaidah dan Zulhijjah. Cuma meskipun demikian ini, beberapa ulama ada beberapa pendapat. Seperti umpama Imam Syafi'i, bahwa bulan Syawalnya itu tidak berbeda, tidak ada khilaf. Bulan Zulqaidah juga tidak ada khilaf. Tapi khilafnya pada bulan Zulhijjah. Di mana Imam Syafi'i mengatakan sampai pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Itulah haji. Ya, serta termasuk juga pada malam nahar. Malam pemotongan haji. Yaitu pada waktu perjalanan dari Arafah ke Musdalifah sampai ke Mina. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi musim haji, sejak itu orang boleh melakukan haji pada waktu itu. Syawal sudah boleh berangkat ke sana. Lalu melakukan umrah dulu kan begitu. Lalu tahalul, lalu jadi haji tamattu. Boleh, Syawal udah berangkat boleh. Tapi nunggunya lama. Berarti biayanya juga lama. Silakan. Mau bulan Zulqaidah, silakan. Tapi lama begitu. Jadi pokoknya mulai Syawal. Orang boleh pergi untuk niat pergi haji ke sana, lalu sampai di sana umrah dulu. Ya. Itu. Demikianlah ya. Lalu apa lagi? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bulan haji itu adalah Syawal, Zulqaidah, dan tanggal 10 pertama Zulhijjah. Tanggal 10. Kalau Imam Syafi'i tanggal 10 malam. Imam Malik mengatakan yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah seluruhnya. Lah, lain lagi. Inilah sekedar perbedaannya demikian ini. Kalau ditanya mengapa terjadi ikhtilaf ini ya, karena ikhtilaf riwayat ini ada mesti ada sebabnya. Karena ikhtilaf pikiran, pikirannya yang beda, dan ikhtilaf riwayat, ya. Terutama ikhtilaf pikiran terhadap memaham Al-Quran, gitu. Di sini dikatakan pada bulan haji itu termasuk Zulhijjah, itu tidak dibatas
maka boleh saja Zulhijjah adalah tetap bulan haji. Maka ada orang yang kalau belum bisa tawaf ifadah ini, ya sampai penuh bulan Zulhijjah masih boleh tawaf ifadahnya, karena itu masih bulan haji. Ada yang mengatakan tidak, tawaf ifadah harus paling akhir tanggal 10 Zulhijjah. Habis itu bukan lagi musim haji. Ada yang berpendapat begitu. Ini supaya sekedar untuk dapat dimaklumi. Jadi inilah mengapa mengerjakan haji ini disertakan bulan-bulannya, bulan-bulan haji ini diketahui, ya, supaya orang mengapa dari jauh mulai Syawal. Kok jauh sekali? Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, sedang wukufnya tanggal 9 Zulhijjah. Dalam soal wukuf, ulama tidak ada yang khilaf. Tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat. Wukuf tanggal 9. Nah, mengapa di waktu panjang? Karena pada waktu panjang itu sebelumnya, orang kan waktu itu kan jaraknya jauh, ya toh, supaya orang sudah siap-siap dari jauh hari untuk menuju ke tanah suci. Bahwa kalau Anda sudah sampai bulan Syawal, sudah sampai di situ, itu pun sudah musim haji. Mungkin sambil istirahat gitu kan, sambil mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah. Nah, dengan demikian ini pun untuk diberitahu jangan sampai terlambat dalam melakukan wukuf. Sebab al-hajju Arafah, haji itu ada di Arafah, yaitu waktu wukuf. Ini intinya ada di sana. Yang tanggalnya 9 itu tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Demikian ini menurut pendapat-pendapat yang sudah diterangkan, yaitu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik. Sekarang ada pendapat dari pengarang penyusun tafsir Al-Manar. Beliau mengatakan tidak ada seorang juga yang dapat mengambil hujah untuk membataskan bulan haji itu dengan perantaraan ayat ini. Tetapi ayat ini memberikan keterangan bahwa tidak boleh mengerjakan haji selain pada bulan-bulan haji. Maka tidak boleh mengambil batas hanya sampai bulan 10, tanggal 10, tanggal 9. Tetapi yang jelas ayat ini pada bulan-bulan haji. Ini Al-Manar. Maka ada yang sampai kalau sudah belum tawaf ifadah, pas mau tawaf menstruasi, upama begitu tuh ya. Ada kan nggak bisa tawaf ini di masjid. Boleh mundur sampai selesai baru melakukan tawaf selama itu masih dalam bulan Zulhijjah. Begitulah pendapat ya. Baiklah. Jadi demikian mengenai al-hajju ashhurum ma'lumat. Sekarang kita sudah tahu ya, dalam melakukan satu ibadah mesti diterangkan hal-hal yang wajib dilakukan dalam ibadah itu ya. Kayak upama saja, maaf ya, dalam sholat kan diterangkan apa yang wajib dalam sholat ya. Rukun sholat itu apa, syarat sholat itu apa, syarat rukunnya ada, kan begitu. Lalu waktunya kalau sholat isya jam berapa, tadi kita baru melakukan subuh jam berapa, kan begitu ya. Kita diterangkan begitu. Tapi juga di samping itu diterangkan pula larangan-larangannya. Jangan sampai melanggar larangan sehingga apa yang ibadah yang dilakukan menjadi batal. Begitu pula dalam ayat ini diterangkan larangan-larangan pada waktu orang melaksanakan ibadah haji. Diterangkan larangan-larangannya. Apa larangan-larangannya? Disebutkan di sini oleh Allah dengan tegas, faman faradha fihinal hajja. Barang siapa orangnya faradha, dia telah menfardukan, telah menetapkan dirinya fihina, pada bulan-bulan itu menetapkan akan menunaikan ibadah haji, dimaksud sudah berpakaian ihram. Nah,
Sesudah ia niat untuk haji, niat untuk ikhram, niat untuk haji, itu untuk melakukan haji ini, maka satu, tidak boleh rafas. Tidak boleh apa? Rafas. Rafas itu aslinya bermakna menyentuh. Rafasok menyentuh. Dan menyentuh itu macam-macam tingkatannya. Menyentuh di sini ya macam-macam. Tapi yang dimaksud menyentuh di sini sebetulnya menyentuh suami istri dalam arti pergaulan sebagai suami istri itu tidak boleh. Tetapi ada ulama yang mengatakan ya rafas itu tidak hanya menyentuh langsung, ya, memberi isyarat itu sudah rafas. Isyarat untuk mengajak ke arah sana itu sudah rafas. Ya, itu omongan, ya. Yang omongan itu mengajak ke sana meskipun tidak menyentuh fisik, itu pun sudah rafas. Ada pengertian rafas tingkatannya begitu. Ya, atau menyentuh, memegang, itu pun rafas. Kalau nyentuh memegangnya ngejak ke arah sana. Tapi kalau dalam pergi haji memegang istri supaya aman itu lain lagi. Ya, tentunya yang arahnya ke sana. Begitu loh ya. Ini apalagi langsung berbuat ke sana apalagi gitu kan. Itu tidak. Itu maksudnya demikian. Dapat dimengerti kan ya? Rafat itu. Kalau udah ceritakan gini nggak jelas-jelas keterlaluan deh. Ya. Itu. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta dan pendengar Radio Kayu Manis di Jakarta, baik yang berada di kediaman masing-masing, yang di studio maupun yang sedang sambil jalan di perjalanan dengan nyetel radionya di mobil ya, silakan. Jadi begitulah ya. Di maknanya jangan rafas itu ke sana. Itu batal hajinya. Batal, rusak ibadah hajinya. Enggak boleh. Ya. Jangan coba-coba Pak Dasuki. Ya. Tapi Pak Dasuki dengar itu batal enggak boleh baru baiklah ya. Wala fusuqa, dan jangan fusuk. Fusuk melanggar larangan-larangan, upama tidak boleh berburu. Ya. Tidak boleh mengawinkan. Waktu dalam keadaan ikhram mengawinkan, apalagi dia sendiri kawin. Itu ya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Tidak boleh merias diri sampai begitu ya. Tidak boleh. Bagi laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang jahitan. Masih banyak larangan. Tidak boleh pakai pakaian dalam. Bagi pria saja. Itu tidak boleh memakai tutup kepala kecuali payung. Boleh. Atau itu larangan-larangan ditinggal, itu fusuk. Rusak. Tidak boleh itu dilakukan, itu larangannya. Tidak boleh bagi pria nanti kalau tidur menutup kakinya, selimutan terus kakinya ditutup. Itu tidak boleh. Bapak-bapak lebih berat tuh melakukan haji. Coba tuh. Bisa masuk angin itu ya. Ibu sih rapat semuanya. Ya, inilah sekedar untuk dapat dimengerti loh. Kalau siang bukannya ISIS, bukan. Siang panas itu, panasnya sana itu anginnya bukan angin yang menyejukkan, angin yang membawa panas. Ya. Itulah. Panasnya panas kering. Ya. Anginnya angin yang tidak sejuk, angin yang membawa udara panas. Itu ya, wala fusuqa, jangan fusuk. Sehingga membatalkan ibadah hajinya tidak boleh. Wala jidala fil haj, dan tidak boleh jidal, bertengkar mulut. Bertengkar mulut. Ya berantem mulut, ya caci mencaci gitu kan, saling mencaci, saling memaki, bertengkar. Yang maklum bagaimana ya?
Ibu-ibu kan tahu, ya, orangnya jumlahnya sekian, 2 juta lebih. Cuma tujuannya sama. Tempatnya cuma itu saja, coba. Ya. Waduh, ya. Coba bisa digambarkan kan ya. Orang bisa mudah itulah. Jadi dilarang rafas, dilarang fusuk, dilarang jidal. Yaitu berdebat tidak boleh, ini tidak boleh. Bab di sana itu, mengapa tidak boleh berdebat? Di sana itu haji itu kan tiap-tiap bangsa mengirimkan utusan kan begitu. Ada yang pergi haji. Itu kesempatan untuk mengadakan muktamar. Adalah muktamar ini loh ya. Dalam bertemu bangsa dengan bangsa, tukar peradaban, tukar kebudayaan ini tuh jangan sampai dalam berdiskusi itu timbul debat yang nantinya akan menimbulkan batalnya ibadah, padahal waktu itu sedang berikhram. Jangan. Nah, begitulah. Timbul kita ya satu pertanyaan, kenapa sih kok dilarang rafas, dilarang fusuk, dilarang jidal begitu? Apa itu larangan itu hanya terjadi waktu haji? Ya memang, kan disuruh cegah, coba lo. Suami istri yang biasanya halal menjadi tidak boleh. Coba lo. Kayak puasa kan begitu tak? Siang-siang kan juga tidak boleh kan? Padahal suami istri lagi di sini. Nah, berburu juga tidak boleh. Padahal pada bulan-bulan lain boleh. Di situ tidak boleh. Mengawinkan juga tidak boleh. Padahal biasanya di sini dicegah segala terus. Nah, inilah. Mengapa? Sebabnya apa? Mengapa tidak boleh jidal? Apakah kalau di luar haji boleh jidal? Kan begitu pertanyaan. Kok tidak boleh berantem mulut? Memangnya kalau sudah di luar musim haji boleh berantem mulut? Yang jadi pertanyaan. Ini pertanyaan yang semacam ini. Apa sebabnya? Besok pagi kita lanjutkan. Karena waktunya sudah tidak ada. Nah, sampai di sini. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.